satu yang akan kami gulkan adalah RUU Perampasan Aset. Selamat datang kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bro Kaisang. Kita sambut dengan meriah. Kamera doang. Ini jadi pada pakwal ini jadi gue bingung. Ini ada pakwal apa? Kajo tempat Yang bukan tugas saja, nah. Jadi nggak penuh. Pak sendiri nggak usah sendiri. silakan. Ya, selamat siang. Mari kita serukan yel-yel sekali lagi. Mana solidaritasmu? Sonet! 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 Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Bang Silvester Madupina Esa, dipersilakan. Nyalain kamera ya? Oh iya. Ini on terus. Ini on terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita Solmed merasa terhormat didatangi oleh anak muda yang menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Yang mana kita tahu juga partai ini kita doakan semoga kedepannya banyak berbuat di Senayan dan untuk Indonesia. Kami Solmed yakin PSI sebagai partai anak muda yang revolusioner dan juga bebas korupsi ya kalau nggak salah. Betul nggak ya? Kita inginkan ke depannya. Karena sebelum itu yang saya hormati Bro Mas Kaisang dan juga Pak Sekjen Bro Juli Antoni, terus Sis Isana Bangsoka, terus Bapak Pendeta Denny, sama si Sheryl dan juga jajaran PSI, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati dan saya cintai juga di sini ada pembina Solmed, ada Pak Budi, terus ada Pak Hengki Brabus. Ini kalau yang model Brabus, beliau. Terus di sini juga ada Pak Ronald. Pak Ronald ini yang di sini tempat kita ini, dan ada Powerlift, beliau ini orangnya. Terima kasih Pak Ronald.
juga di sini ada lagi Master Desmond dari USA. Beliau juga soulmate, pembina soulmate di Amerika. Dan nanti katanya ada mau bikin itu ya, pendidikan untuk anak-anak ya dari PT Badanamu ya. Oke. Terima kasih. Dan juga di sini ada juga saya perkenalkan pendukung Mas Gibran juga, Mas Kaisang juga, ada namanya Saka. Mana Saka? Dan juga kemarin kami sama Saka ini deklarasi Mas Bro Ketum jadi wali kota Depok calon. Jadi saya, tapi nggak apa-apa ya, saya ngomong sama Bapak Presiden waktu itu di Bogor, dia bilang, waduh Mas, waduh katanya, tanya aja sama anaknya katanya gitu, tanya aja sama orangnya katanya gitu. Jadi itu ceritanya. Tapi memang tapi Mas Kaisang ini bukan untuk Depok tapi untuk Indonesia dan dunia. Karena soulmate juga mungkin visi misinya tuh hampir sama dengan PSI. Kalau saya lihat-lihat, namanya pun mirip-mirip, bajunya pun mirip-mirip ya, semuanya mirip nih. Makanya mudah-mudahan roh PSI dan roh soulmate ini bisa bergabung untuk kemajuan Indonesia. Karena kita anak-anak muda dan juga bangsa Indonesia sudah bosan dengan korupsi, sudah bosan dengan ketidakadilan hukum, sudah bosan dengan tipu-tipu dari para politisi, ya kan? Tapi sebelum itu saya sebelum lanjut nih, ada juga yang di sini yang belum ini. Oh ya, ini ada soulmate dari Jawa Timur, Yandi, Raymond, dan di belakang Mas Kaisang ada perwakilan ketua-ketua DPD soulmate dari Banten, terus dari DKI Jakarta dan dari Jawa Barat, termasuk dari Sukoharjo ya. Dan juga sebelum saya lupa juga, ya juga ada Pak Hendris dari Pak Elite Mebel. Jadi kalau mau minta diskon beli mebel, ya. Jadi memang alhamdulillah puji Tuhan, soulmate ini sangat dicintai Bapak Presiden, dicintai rakyat, dan dicintai pengusaha, Bos. Jadi kalau kita bikin kegiatan soulmate gak usah bikin proposal. Contoh Pak Henry sama Pak Budi udah nelpon Mas Omronal, perlu apa? Saya bilang nggak perlu apa-apa. Soulmate bisa jalan, katanya. Jadi terima kasih ya. Mas Kaisang, soulmate itu nggak pernah bikin proposal, Mas. Tapi acara hampir tiap bulan ada. Acara untuk rakyat, untuk Bapak Presiden. Hidup soulmate. Oke, jadi yang saya cintai juga keluarga besar PSI dan keluarga besar soulmate. Jadi kita sama PSI. Hari ini kita nyatakan bahwa kita brotherhood dan sisterhood. Karena ini soulmate ini dulu saya rancangnya nggak ada sisterhood, hanya logonya itu bawahnya brotherhood. Jadi kita ini Mas Kaisang dan Pak Sekjen dan teman-teman PSI, kita soulmate ini kalau strukturnya itu, kalau mungkin yang lain itu dewan pimpinan, dewan segala macam, kita ini dewan persaudaraan nasional, itu dewan persaudaraan, bawahnya dewan persaudaraan wilayah provinsi, bawahnya dewan persaudaraan kabupaten kota, kecamatan, dewan persaudaraan kecamatan, DPKC dan DPKL kelurahan, dan untuk luar negeri dewan persaudaraan luar negeri. Semuanya harus ada persaudaraan. Karena kami soulmate ini yang diutamakan adalah persaudaraan. Itu tertuang dalam visi misi kami. Misi kami yang pertama adalah memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa, makanya kita yel-yelnya soulmate persaudaraan. Yang kedua, melakukan kepedulian dan kerja nyata buat masyarakat, atau yang kita biasa sebut kerja nyata. Yang ketiga, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Itu adalah misinya. Jadi soulmate ini bukan sekedar tim horenya capres.
kita beda sama yang lain. Betul nggak Soulmate? Jadi kita tidak sekedar tim horenya capres, tapi penting juga kita mendukung capres. Makanya nanti 2024 kita Soulmate sampai saat ini masih menjadi relawan militannya Bapak Presiden Jokowi. Betul tidak? Kita belum menjadi relawan capres siapapun atau partai manapun. Itu kemungkinan besar PSI boleh ya. Hidup PSI. Dan di Soulmate pun banyak saudara-saudara kita dari PSI yang memang kita sih banyak partai. Dari beberapa partai pun kayak di Depok kita anggota dewannya ada 4 ya kalau nggak salah dari beberapa partai. Dan mereka juga kalau rapat di fraksi itu dari Soulmate gitu. Terus di daerah juga kayak di Minur kita juga dari PAN juga ada yang dewannya, dari Sumatera Barat, dari Jawa Timur ada. Jadi kita berbagai macam. Tapi saya pikir untuk saat ini saya sebagai ketua umum meminta, menggugah kita sebagai anak-anak bangsa, mari kita pilih partai yang tidak ada koruptornya. Dan besok capresnya dan partainya yang kita pilih adalah capres dan partai yang berani menggolkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang uang kartal. Ya, jadi saya dengan segala kerendahan hati meminta kepada PSI agar menjadi, kan kemarin ada yang bilang, wah itu Pak Jokowi dan anak-anaknya dinasti politik. Saya ketawa, ini orang yang wawasannya sangat kurang. Ya, kalau kami Soulmate menginginkan anak-anak muda semuanya untuk masuk dan berjuang di parlemen dan juga di sistem. Dan kita sangat berharap kepada PSI. Karena apa? Saya membantah di sini kalau ada dinasti politik. Karena apa? Dipilih oleh rakyat. Ya. Bukan ditunjuk oleh presiden. Itu bedanya. Jadi tolong ya kita Soulmate memberikan pemahaman yang pintar, yang educated, yang smart kepada orang-orang supaya mereka mengerti apa perbedaan di politik dinasti dan juga politik zaman now. Kalau saya bilang sekarang PSI ini politik anak muda zaman now. Politik optimis yang dijalankan oleh PSI. Ya, jadi saya juga kemarin itu saya juga ya besok atau lusa saya akan tulis. Karena yang menggaungkan politik dinasti ini, yang menggaungkan itu juga seorang koruptor. Tapi koruptor itu kadang-kadang di TV-TV itu didengar, saya heran. Gitu. Sama yang pemecah belah bangsa itu didengar. Karena buat ranking naik kali. Nah, jadi kita Soulmate mendukung politik optimisme, politik anak muda zaman now yang kami berharap ke depan ini PSI berani menggaungkan zero to corruption. Zero to low injustice. Low injustice ini atau bahasa Maduranya itu ketidakadilan hukum. Kita berharap PSI berani zero loh, bukan lagi harus zero, harus nol, harus kita basmi benar-benar ketidakadilan hukum, korupsi, intoleransi dan radikalisme. Jadi sekali lagi Mas Bro Kaisar, Ketua Umum dan Pak Sekjen dan jajaran, kami Soulmate akan menjaga di luar sistem. Kami akan menjadi rumah besar kaum nasionalis. Kami akan menjaga NKRI dan merawat Pancasila. Dan silakan kami akan mendukung PSI berproses dan kami yakin PSI akan menang di 2024. Siap nggak mendukung PSI menjadi juara? Ada siap semua nih Mas. Siap. Nah, jadi saya berharap PSI juga targetnya juara 1. Ya, kan seperti kayak di Jepang ya. Di Jepang, di Korea itu dari kecil anak-anaknya dididik untuk menjadi Korea number 1 atau Jepang number 1. Dan itu Soulmate juga kita lakukan, benar nggak? Makanya kalau kita mau ngomong sekarang Soulmate juga
paling banyak ya di Indonesia. Soulmate ini ada hampir di seluruh Indonesia dan juga perwakilan sekitar 20 negara di luar. Kita ada sampai di Finlandia. Finlandia itu di dekat Kutub Utara. Di sana nggak ada partai apapun, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah. Yang ada hanya Soulmate sama Kedutaan Besar Indonesia. Kita pun ada di Irak, di Arab Saudi, di Jepang, di Thailand, bahkan di Prancis, di Inggris, di Amerika, bahkan di Taiwan itu kita ada di 2 provinsi, yaitu di provinsi Taipei dan Taichung. Dan itu ribuan saudara-saudaraku. Bukan hanya 10-20 orang gitu loh. Di Taichung itu adalah kota pelabuhan di Taiwan, yang mana banyak anak buah kapal orang Indonesia di situ. Dan mereka kebanyakan Soulmate, karena kita juga mengurus, membantu untuk TKI, TKW kita yang bermasalah. Jadi kembali lagi saya ceritakan bahwa waktu 2019 kemarin deklarasi mendukung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin di luar negeri yang terbesar dilakukan oleh Soulmate di Taiwan, di Taipei, hampir 5.000 orang. Begitupun kemarin waktu di Manado 2019 juga, yang Manado sampai dulu macet total, ratusan ribu orang yang turun ke jalan, itu hasil kerja keras Soulmate dan juga relawan Jokowi lainnya. Jadi saya tambahkan sedikit, Mas Kaisang dan juga Bro Ensis PSI, untuk kita masuk agak politik. Untuk Capres 2024, seperti yang kemarin waktu Rembuknas kami di Bogor di hadapan Presiden, Bapak Presiden Jokowi, kami meminta Presiden Jokowi ikut cawe-cawe untuk menentukan masa depan bangsa. Karena kami yakin Presiden tidak punya kepentingan apapun kecuali menginginkan kepemimpinan nasional dipimpin oleh orang-orang baik dan benar yang berani. Ya, yang berani maksudnya dia tidak dibawa ke tiap oligarki, partai dan pengusaha hitam. Dan Soulmate akan meyakinkan itu. Ya kita nggak mau pusing ya kan, kita ini kan rakyat. Kita juga paling nggak ikut mewarnai siapa yang terpilih jadi presiden di 2024. Mungkin itu saja, Mas Kaisang dan semuanya, hadirin saudaraku semuanya, PSI dan Soulmate. Oh ya, kami tambahkan sedikit, kebetulan sini ada Wakil Menteri ATR BPN, nggak apa-apa ya Pak Menteri. Kami kebetulan Soulmate memang fokus di urusan pertanahan, maksudnya melawan mafia tanah, sengketa. Dan beberapa kemarin juga saya sudah bicara sama Bapak Presiden mengenai kayak contoh masalah Rempang. Masalah kasus Rempang itu masyarakatnya sendiri yang meminta ke Soulmate untuk menjadi perwakilan. Dan juga di sini ada yang dari UII, mana dari RRI Pak, proyek nasional. Nanti kita minta tolong Bro Wamen untuk bantu. Ya. Dan juga masih banyak masalah pertanahan di seluruh Indonesia yang kita urus. Mungkin saya pikir itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ketum! Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Om, Namo Buddhaya. Shalom. Shalom! Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Abang Sylvester Matutina SH. Beliau sudah memimpin kita selama 15 tahun, berjuang membesarkan Soulmate dengan kerja-kerja nyata untuk kemanusiaan, dan saat ini Soulmate menjadi salah satu organ relawan terbesar dan sangat diperhitungkan di negara ini. Untuk kawan-kawan PSI ketahui, Soulmate tersebar dan aktif di 38 provinsi serta luar negeri. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Ketua Umum Soulmate kita.
menyemakan jaket Pro Kaisang sekaligus Hidup Kaisang! Hidup Pak Haji! Pak, kenapa? Sambutan Ketua Umum PSI kepada yang terhormat Mas Pro Kaisang. Hidup! Yo, duduk lagi dong. Duduk lagi. Depok 1. Waalaikumsalam. Dan tadi yang seperti saya bilang, namanya juga sudah mirip-mirip, warnanya ya mirip dikit. Dikitnya ini. Yang penting ada merah. Dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini, teman-teman, khususnya yang muda, kami sangat terbuka buat teman-teman di sini bisa bergabung dengan PSI. Mungkin kalau bergabung sebagai caleg sudah tidak bisa karena memang sudah tutup. Tapi kami sangat terbuka untuk menjadi pengurus, maupun itu di DPP, DPD maupun DPW. Kami sangat terbuka karena seperti yang kita tahu, Solmed ini kan sudah tersebar di 38 provinsi. Saya kira kayaknya ini lebih partai daripada PSI. Hidup Solmed! Dan tadi juga mau menjawab tentang Depok. Ya, perlu kejelasan itu. Nanti ya ibu-ibu ya. Soalnya kalau di partai kan saya bisa ngurus ke seluruhan, bisa ngurus setiap orang di setiap posnya masing-masing. Nanti kalau saya jadi wali kota Depok, mau nggak mau nanti harus fokus di Depok aja. Padahal ada Indonesia yang sebenarnya harus diurus. Hidup Mas Kaisang! Mantap. Terus tadi juga menjawab tentang korupsi. Saya juga sudah bilang ke teman-teman di PSI, misalkan insya Allah nanti kita lolos di pemilu 2024, salah satu yang akan kami gulkan adalah RUU Perampasan Aset. Dan kalaupun nggak berhasil, karena tetap pasti ada yang nggak suka dengan kita, dengan RUU Perampasan Aset. Yaudah, kita mulai dulu dari internal kami di PSI. Kami akan menyita, misalnya amit-amit lah. Hidup! Ada salah satu teman kami yang di DPR atau maupun DPRD yang melakukan tindakan tersebut, akan kami sita hartanya secara internal. Hidup Mas Kaisang! Ini akan kami lakukan supaya apa? Supaya partai lain bisa mencontoh kita.
karena balik lagi RUU perampasan aset ini tidak mudah untuk digolkan di DPR, jadi ya kami lakukan dulu secara internal, dan saya rasa semua teman-teman di PSI berani semua ya karena mereka nggak korupsi. Kalau yang koruptor nah itu masih takut, deg-degan. Mereka lebih takut miskin daripada penjara soalnya. Jadi ya salah satu caranya adalah dimiskinkan, biar mulai dari nol lagi dia membayar apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Oh, masalah capres. Ini menarik. Jadi di 2024 ini kami Partai Solidaritas Indonesia mendukung Bapak siapa? Ayo, ayo. Hanya di Solmed. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini tadi itu nggak mungkin telinganya kurang dengar. Bisa Pak. Saya ngomongnya cepat banget. Iya. Jadi memang kurang jelas. Jadi mohon maaf kalau nggak dengar. Memang tadi cara saya ngomong cepat sekali. Iya. Mas bro. Dan yang terakhir sekali lagi kami dari Partai Solidaritas Indonesia mohon titip diri di Solmed. Mau gimana pun kami ini hanya partai kecil sekarang. Iya. Insya Allah di 2024 ini kami akan menjadi salah satu partai yang diperhitungkan. Amin. Tapi untuk melangkah ke sana, sekali lagi kami butuh bantuan dari Bapak Ibu-ibu di sini. Mohon doa restunya supaya kami bisa masuk di Senayan di 2024. Amin. Ibunya ini kayaknya jiwanya muda sekali. Dari tadi tiapnya. Semangat itu Mas. Oh, PSI juga. Iya. Oh, PSI. Vero. Ini kalau suruh yel-yel tiap hari kayaknya kuat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutannya di sini buat bapak-bapak, ibu-ibu Solmed. Saya terima kasih, mohon titip diri dengan teman-teman PSI yang lainnya. Kalau saya sih kan nggak nyalon apapun, saya mau nyantai. Saya mau liburan sama istri saya. Pisang gimana pisang? Kalau Mas Gibran, Pisang gimana pisang? Mas Gibran urusannya nanti mungkin tanggal 16 baru kita tahu seperti apa. Men. Ya kalau saya berharapnya Pak Wali Kota Solo ini bisa memberikan yang terbaik, itu aja. Men. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih semuanya. Belum. Lagi. Taruh tahan. Aduh ibu. Taruh tahan. Mas bro. Siap. Sakit Mas Kaisang udah capek, selesai. Terima kasih Mas Kaisang.
Kita batasi, ini kebetulan generasi muda Solmed yang menanyakan, ada tiga pertanyaan ya, kita batasi ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Jayani, saya asli Batam, Kota Bandung. Dari sana, teman-teman yang sing banyak yang antusias, yang ingin memilih Kaisang. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Kaisang dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada anak muda untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada perhelatan pemilu 2024. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih. Itu di belakang registrasi. Di belakang registrasi tidak diinginkan itu seperti apa ya? Sebelah sini, belakang hal yang tidak diinginkan apa? Perpecahan. Oke, ya. Ya, jadi yang kita silakan. Jadi kita sebagai ya anak-anak muda dan yang berjiwa muda, salah satu yang saya lakukan pertama waktu menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia adalah sowan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, yang sebenarnya itu belum pernah dilakukan secara formal oleh teman-teman PSI sejak berdiri dari tahun 2014. Dan selama ini kan partai ini selalu dibenturkan dengan PDIP, tapi ketika waktu kita bertemu ngopi bareng itu sebenarnya cair, semuanya tidak ada masalah. Semua ini hanya masalah tentang komunikasi yang kurang, yang dimana jadi salah paham antar partai. Dan yang kedua adalah nanti habis insya Allah kami juga sudah merencanakan untuk bertemu dengan Partai Gerindra, yang dimana juga sudah mengusung capres Pak Prabowo, kalau tadi PDIP Pak Ganjar. Kami di sini ingin memberi apa ya, kayak semangat juga sih sebenarnya, lebih ke memberi apa yang kami anak muda bisa beri. Seperti yang kami inginkan adalah politik bergembira, politik yang santun dan santuy. Jadi kenapa itu kami bertemu, bersosialisasi dengan partai-partai yang besar, supaya politik ini kan pesta demokrasi, yang dimana harusnya pada senang-senang semua, tidak ada yang saling menghujat. Karena apa yang terjadi di 2014, 2019, saya juga merasakan sendiri. Saya dulu di keluarga disebut ini itulah, PKI lah, apalah, kan kami menghindari itu. Jadi salah satu yang PSI inginkan adalah politik gembira yang selalu kami berikan ke masyarakat, supaya di pemilu 2024 nanti ketika sudah selesai bertanding ya mereka harus saling bersanding, karena mau gimana pun semua ini itu nanti untuk kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi nggak usah lah pakai ada isu-isu seperti itu lagi, kayak dulu udah santai-santai aja. Saya juga sudah meminta ke teman-teman PSI yang bisa dibilang dulu striker semua, udah ayo jadi back dulu aja kita. Jadi back dulu, kita main dengan politik yang santun dan santuy kok kita nyebutnya, supaya balik lagi di pemilu 2024 nanti narasi kami selalu menjadi pemilu damai, pemilu yang dimana yang menang ya alhamdulillah, yang kalah tetap harus siap untuk mendukung yang menang. Itu saja.
Selamat siang Mas Kaisang, nama saya Ivan. Saya berumur 17 tahun dan pertanyaan saya simpel. Kelas 3 SMA. Pertanyaan saya simpel. Bagaimana sih cara membangun semangat anak muda biar lebih peka terhadap politik yang bersih buat Indonesia? Ini mau yang simpel atau yang ribet? Pertanyaannya simpel. Untuk politik yang bersih, datang ke pemilu di TPS, langsung datang ke TPS di pemilu nanti di mana Februari 14 Februari 2024 nyoblos kita. Coba agak ribet sedikit, gabung bersama kami untuk bisa merubah ataupun memperbaiki regulasi yang ada supaya Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Apalagi masih umur 17, nanti kan selalu kita canangkan adalah 2045 Indonesia Emas. Umur berarti udah umur berapa itu ya? Udah 30-an ya itu ya, udah hampir 40, mungkin udah punya anak. Jadi yang apa yang kita perbuat sekarang itu sebenarnya bukan cuma buat kita aja, tapi buat anak cucu, itu aja sih. Selamat siang Pak Ketum. Oke, pertanyaan yang saya sampaikan adalah pertama, nama Yasser Rizky Pratama Barat, pengurus dari Sekretaris Solmed Depok, DPD Dewan Persaudaraan Daerah Kota Depok. Saya mau bertanya, bagaimana motivasi Mas Kaisang dalam ikut politik terjun? Kan kita kan tahu nih, tiba-tiba Mas Kaisang mau join ibaratnya ke login PSI dan mendapatkan posisi tertinggi sebagai ketum PSI termuda lagi di Indonesia saat ini. Pertanyaan dong, ini buat memotivasi kita sebagai anak muda. Kita sebagai anak muda harus melek politik. Kita jangan ibaratnya pilih yang tua-tua gitu. Tua-tua dalam arti kan selanjutnya kan anak muda yang harus memimpin. Kita lihat negara tetangga pun, Thailand, Singapura itu sudah mulai bergerak. Saatnya Indonesia harus juga ikut. Gitu. Gimana arah Mas Kaisang? Gitu. Yang pertama sebenarnya saya ini sudah jatuh cinta sama PSI dan kebetulan juga waktu orang mungkin melihat saya, oh ya nih apa baru join langsung ketum, padahal saya sebenarnya sudah berbicara itu sudah lama sekali dengan teman-teman di PSI. Cuma waktu itu saya bilang untuk sekarang mungkin waktunya belum tepat, karena mau gimana pun saya punya investor, saya punya tanggung jawab ke mereka. Nah setelah saya selesai, saya akan join di PSI dan menjadi ketum. Tapi sebelumnya salah satu yang memotivasi saya untuk masuk ke politik itu adalah Mas Wali Kota Solo. Jadi beliau ngomong ke saya, kamu udah nggak butuh uang tuh. Ya butuh Mas. Ya saya tetap butuh, tapi udah cukup kan? Insya Allah cukup lah gitu untuk sampai anak cucu cukup. Ya udah, waktunya kamu siap. Jadi hanya dengan selentingan kecil sedikit dari Mas Wali Kota itu kayak membuat saya, kamu harus bantu teman-teman kamu. Selama ini emang kamu di perusahaan udah bantu banyak orang, cuma bantu palingan berapa sih kamu? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 orang.
Indonesia itu warganya ada 270 juta, itu kamu cuma berapa persen aja. Kamu kalau nanti mau itu di pemerintahan ataupun partai, kamu bisa berbuat jauh lebih banyak. Dan kamu bisa membuat, teman-teman di PSI bisa membuat regulasi yang dimana itu menguntungkan masyarakat, yang bisa membuat ekonomi lebih baik. Mungkin nanti ada bisa ya BPJS gratis yang dicanangkan oleh teman-teman PSI. Jadi BPJS bukan berdasarkan iuran, tapi berbasis kewarganegaraan. Dan saya rasa itu sangat memungkinkan. Cuma hitung-hitungannya saya di HP, biar nggak buka HP. Cuma butuh berapa ya? 68 T ya. Ini biaya klaim BPJS tahun 2022 itu 130 triliun. 2022 pemerintah membayar BPJS PBI Kartu Indonesia Sehat itu 62 T. Artinya hanya dibutuhkan, itu tadi yang dari pemerintah nambahin 62. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma 68 misalnya kita yang dari cukai rokok ditinggiin sedikit aja, atau apapun lah pajak dinaikin sedikit aja, itu kita semua sudah bisa untuk di BPJS bisa berbasis kewarganegaraan. Tapi memang pasti ada yang selalu ngomong BPJS sekarang aja bayar pelayanannya begitu begini. Ya itu memang harus diperbaiki, bukan hanya masalah BPJS gratis saja. Kan kita tidak hanya ngurusin BPJS gratis, tapi juga nanti pelayanan yang ada di rumah sakit itu juga harus diperbaiki juga. Supaya apa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana itu bisa mendapatkan pengobatan gratis. Jadi tanpa iuran pun mereka bisa langsung mendapatkan pengobatan. Saat yang kedua ya, saya udah ngomong banyak jadi lupa saya. Oh udah ya, oh cuma satu ya, oh ya udah. Alhamdulillah. Matur nuwun Mas Kaisang. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Pak Haji Rosyid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Yang saya hormati Ketua Umum PSI Mas Kaisang Pangarep beserta jajarannya dan keluarga besar Solidaritas Merah Putih. Pertama-tama izinkan kami memohon kepada hadirin hadirat untuk bersama-sama menunjukkan kepada seraya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iqsim lana bi khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tahulu bihi alaina masya'ilud dunya wa la tad'il dunya akbar minna wa la mablugha ilmina wa la tunzil alaina man la yarhamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara silaturahim antara PSI dan Solmed. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara silaturahmi ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia ini bangsa yang maju, makmur, serta bangsa yang sejahtera. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, Engkau dapat melimpahkan
melimpahkan pengetahuan, kekuatan kepada kami dan semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, ridho-Mu, dan barokah-Mu kepada pemimpin kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta keluarganya. Ayo tolong teman-teman geser dulu ya. Teman-teman nanti fotonya nanti, sabar. Kasih lewat dulu, Mas Reza. Teman-teman Solmed, tolong kasih buka jalan dulu ya. Saja di antara kita berdua tak pernah ada rasa cinta, hanya teman biasa saja. Karena ku sangka tergoda malah asmara, ada cintamu. Yang tumbuh bersemi.